Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat menarik tentang bagaimana cara memodifikasi pikiran atau cara mengubah data informasi yang sudah terlanjur masuk dalam diri kita. Nah, ini terkait dengan kondisi nasib kita yang kita alami. Sesungguhnya nasib yang kita alami ini tergantung dari bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengelola informasi, begitu. Jadi dua hal penting inilah yang mendasari bagaimana kehidupan kita. Bukan tergantung apa yang kita terima dari orang lain, tapi tergantung bagaimana cara kita mensikapinya, tergantung bagaimana cara kita meresponnya. Nah, cara kita mensikapi dan meresponnya inilah yang menentukan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita beremosi dan juga berperilaku, serta bagaimana cara kita berkebiasaan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang menarik. Oh ya Mas, sedikit bertanya, saya lihat video cara memprogram dan memodifikasi data yang terlanjur terprogram negatif. Cara mengedit data memodifikasinya dengan cara repetisi atau hanya sekali? Mohon pencerahannya, terima kasih. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah bagaimana cara kita memodifikasi data yang terlanjur terprogram negatif ke dalam diri kita. Ini yang pertama yang harus kita bahas. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwasanya data yang sudah masuk atau terlanjur masuk dalam diri kita itu bisa kita ubah-ubah. Artinya diprogram ulang. Ya, kalau dihapus tidak bisa, tapi kalau diprogram ulang atau memodifikasi informasi yang sudah masuk itu bisa. Ya, tadi saya juga menjelaskan bahwasanya informasi yang masuk atau data yang masuk itu bisa menjadikan diri kita siapa, bahkan bisa menjadikan nasib kita seperti apa. Tapi itu bukan tergantung informasi yang masuk, melainkan tergantung bagaimana cara kita mensikapinya, bagaimana cara kita meresponnya, bagaimana cara kita mengolah informasi tersebut hingga berguna bagi diri kita. Nah, intinya di situ. Ini berkaitan dengan cara memodifikasi atau memprogram data informasi yang sudah masuk dalam diri kita itu. Contoh begini. Ketika Anda dikatakan orang lain, kamu ini jelek, kamu ini bodoh, Anda terima, itu data informasi. Itu adalah data informasi yang negatif. Ketika Anda menerimanya, berarti Anda memang bodoh, berarti Anda memang jelek, seperti itu. Nah, ketika Anda menerimanya, ini terlanjur masuk dalam diri kita, menjadi program-program yang negatif. Sehingga pola pikir Anda dan apa yang Anda rasakan dan juga apa yang Anda lakukan mengarah kepada kebodohan. Kemudian gimana cara memodifikasinya? Caranya adalah yang pertama, ini kalau sudah terlanjur masuk ya, maka pola pikir yang mengatakan diri Anda bodoh itu, katakan seperti ini. Selama ini saya menganggap diri saya bodoh, tapi itu hanya selama ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya putuskan diri saya adalah orang yang pandai. Ya, saya putuskan mulai hari ini dan selamanya saya adalah orang yang pintar, saya adalah orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Nah, inilah cara mudah untuk memprogram ulang pikiran kita, atau cara mudah untuk memodifikasi data informasi yang sudah terprogram negatif dalam diri kita. Caranya cukup simpel, seperti itu saja, beres. Nah, dengan syarat apa? Data lama Anda hapus, ya. Mohon maaf, tidak bisa dihapus, tapi bisa dimodif. Data lama yang sudah Anda modif itu sudah kubur dalam diri Anda, atau anggap saja itu sudah usang begitu. Kemudian data baru yang Anda tanamkan tadi itu akui kebenarannya, akui keabsahannya. Dan inilah yang terbaik untuk diri Anda, seperti itu. Sehingga data baru hasil modifikasi ini akan meresap ke dalam diri Anda dan menggantikan data lama. Ini artinya Anda sudah memprogram diri Anda sendiri, memprogram ulang menjadi pribadi yang lebih positif, begitu. Nah, pertanyaannya, apakah harus diulang-ulang, direpetisi, atau hanya sekali? Sebetulnya kalau hanya sekali Anda sudah berhasil untuk memprogramnya, dalam arti data lama ini sudah tidak Anda akui, data lama ini seolah-olah itu sudah terhapus dalam diri Anda. Meskipun nggak terhapus ya, tapi seolah-olah itu terhapus, seolah-olah itu sudah nggak ada.
dan Anda menerima data baru dengan baik dan bisa Anda jalankan, maka ya cukup sekali. Tetapi kalau Anda merasa sekali kok belum cukup, sekali kok rasanya belum pas dalam diri saya kok rasanya belum bisa menerima, maka ya ulangi. Kalau perlu ditulis di atas kertas. Mulai hari ini dan seterusnya, saya putuskan bahwa diri saya adalah orang yang pintar, gitu. Ya, itu contoh saja seperti itu. Kalau kita gabung dengan kalimat yang awal tadi, dulu saya dikatakan orang bodoh, saya dikatakan orang jelek, tapi itu hanya dulu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak lagi bodoh, tapi saya putuskan menjadi orang pintar, menjadi orang bijak. Nah, inilah kondisi diri saya yang terbaru. Begitu. Itu tulis di atas kertas. Atau Anda ucapkan dengan lisan, dengan tegas. Atau cukup katakan dalam hati dengan jelas dan tegas. Ya, terima kondisi baru ini, terima program baru ini, terima modifikasi baru ini ke dalam diri Anda sepenuh hati. Maka cukup sekali. Tapi sekali lagi, kalau merasa kurang pas, lakukan lagi. Lakukan sampai 5 kali misalnya. Lakukan setiap hari bahkan. Pasti program baru ini akan masuk ke dalam diri Anda dan menggantikan program lama Anda. Begitu. Ini contoh lainnya. Semisal selama ini kita dibesarkan dari keluarga miskin dan kita ingin kaya. Namun dalam hati atau dalam pikiran kita ada perasaan bahwasanya saya orang miskin, saya orang nggak punya, saya orang yang suka mencari gratisan dan lain sebagainya. Nah, maka bagaimana cara kita mengawali memodifikasinya atau memprogram ulang diri kita? Caranya adalah mudah sekali. Anda tulis di atas kertas, kondisi saya selama ini adalah suka gratisan, miskin, nggak punya uang, tapi itu kondisi saya yang sudah usang, ya. Tapi itu hanyalah kondisi saya yang sudah usang. Mulai hari ini dan seterusnya saya menetapkan, saya memutuskan, saya memilih kondisi hidup yang berkelimpahan. Saya memilih dan memutuskan kondisi hidup yang berkemakmuran, kondisi hidup yang kaya dan mapan. Seperti itu. Ya, program baru ini akui sepenuh hati dan program lama buang jauh-jauh. Gitu. Ini simpel caranya. Tidak harus berbelit-belit bagaimana. Dan termasuk juga tidak perlu di hipnoterapi. Kalau memang butuh di hipnoterapi, ya cari terapis terdekat, terapis yang bisa mengatasi masalah Anda. Tapi sekali lagi, kalau bagi saya ini nggak harus. Ya, yang terpenting adalah kesadaran diri Anda. Anda menyadari betul apa problem Anda selama ini dan bisa mengubahnya. Gitu, membutuhkan kesadaran. Ya, kalau sudah menyadari apa problem Anda selama ini, kemudian modifikasi sendiri, ya. Jadi seperti itu caranya, simpel aja. Atau cara yang lebih mudah lagi begini, Anda tulis bagaimana kondisi Anda saat ini. Miskin, gak punya duit, bodoh, jelek, ya, selalu dicaci orang, diremehkan orang, dibully orang dan sebagainya. Tulis semua itu kondisi saat ini, kemudian Anda remas kertasnya sambil meniatkan, dengan saya meremas kertas ini dan saya hancurkan kertas ini, maka mulai saat ini dan seterusnya seluruh kondisi negatif saya hilang seiring dengan hancurnya kertas ini. Kemudian kertasnya buang ke tempat sampah. Sudah. Langkah kedua, itu tadi langkah pertama. Langkah keduanya adalah tulis kondisi baru yang Anda inginkan. Saya kaya, saya makmur, saya bijaksana, saya pinter, saya berkecukupan, saya cerdas, saya berilmu, dan sebagainya. Apa kondisi positif yang Anda inginkan? Tulis semuanya di kertas. Kemudian akui itu, tanda tangani, nama jelas, tanggal, ya, kemudian tanda tangan Anda. Akui itu bahwasanya itu adalah kondisi terbaru Anda yang paling terupdate, yang paling baik, dan Anda putuskan untuk dijalani. Kalau perlu tambahkan niat, mulai hari ini saya memilih kondisi hidup yang seperti ini. Apapun kehidupan saya tetap memilih kondisi hidup yang seperti ini. Apapun kejadian yang saya alami, saya tetap memilih kondisi hidup yang seperti ini. Saya nikmati dan saya miliki sepenuh hati. Seperti itu. Nah, dengan cara-cara yang simpel dan sederhana seperti ini kesannya sangat remeh, tapi jangan sekali-kali meremehkan. Cara seperti ini adalah suatu cara yang dipahami oleh pikiran bawah sadar Anda. Kalau dipikir secara sadar, Anda pasti
Bisa dari mana cara seperti ini bisa mengubah hidup saya? Nah, jangan bilang seperti itu. Ini adalah cara yang akan dipahami oleh pikiran bawah sadar. Ya, jadi tolong pikiran sadar Anda itu nonaktifkan sementara. Jangan terlalu mengkritisinya terlebih dahulu. Ya, biarlah kalau Anda mungkin selama ini orangnya kritis, ya nggak apa-apa, mungkin sedikit tertanya gitu, nggak ada masalah. Tapi dominasi oleh pikiran bawah sadar Anda. Terima, tetapkan apa kondisi yang terbaru itu sepenuh hati sampai menjadi pola pikir Anda dan menjadi pola perasaan Anda, sehingga akan terbentuk suatu kebiasaan baru dalam diri Anda. Gitu. Jika Anda menolak cara ini, maka kehidupan Anda pasti nggak ada perubahan. Anda pasti mengalami kehidupan yang begitu-begitu aja, stagnan, dan tidak mengalami suatu perubahan. Ingat, suatu perubahan itu bisa terjadi pada kehidupan kita ketika kita memutuskan bagaimana kehidupan yang terbaik untuk diri kita, bagaimana kehidupan baru yang kita pilih. Kalau kita selama ini hanya memilih kehidupan yang lama, udah pokoknya begini aja, nggak ada masalah. Ya selama itu pula kondisi hidup Anda seperti itu, nggak ada perubahan sama sekali. Itu artinya Anda telah memutuskan dan memilih kondisi hidup yang seperti itu. Kondisi hidup yang biasa-biasa misalnya, atau kondisi hidup yang nggak punya apa-apa. Nah, seolah-olah itu takdir Anda. Memang betul, itu adalah takdir Anda yang digariskan oleh Tuhan. Tapi di balik itu, Tuhan juga memberikan pilihan hidup kepada manusia. Manusia bebas memilih dan menghendaki. Ya, maka Tuhan pasti mengabulkan. Bukankah prasangka manusia itu menentukan bagaimana nasibnya? Bahkan Tuhan pun sesuai dengan prasangka hambanya. Maka ini kita pergunakan sebaik mungkin dengan cara mengubah data pikiran kita, memprogram ulang pikiran kita, mengotak-atik informasi yang sudah masuk dalam diri kita respon dengan cara yang lebih bagus, dengan cara yang lebih positif, sehingga ini nanti membentuk bagaimana karakter kita, membentuk bagaimana kehidupan kita. Begitu. Oke teman-teman, cukup simpel dan mudah. Silakan Anda sebarkan video ini kepada siapapun yang Anda rasa perlu untuk mengetahui cara ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe ya.